Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang pekerjaan apoteker. Nah, karena ini podcast saya yang pertama, maka saya akan beri nama video ini adalah Apoteker Podcast. Iya nggak? Apoteker Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada dua orang narasumber, teman sih sebenarnya. Jadi karena saya udah kenal, cuman nanti kita akan kulik nih kegiatan-kegiatan mereka ini apa sekarang sebagai seorang apoteker. Nah, mungkin perkenalan dulu yang pertama. Ya, kenalin. Nama Aing Febri, biasa dipanggil Ebot. Berarti dari Medan ya ini? Enggak. Saya dari Manado. Dari Bogor, berarti orang Sunda kan nama Aing. Terus yang kedua nih siapa Pak? Namanya Pak? Nama gue Doni, panggilnya Idon, dari Tangerang gue. Bukan orang Betawi kan gue. Tawid, Jakarta. Oh, bukan orang Tangerang berarti. Teman-teman semua nih, sekarang kita ada di video Apoteker Podcast. Jadi kita akan coba bincang-bincang tentang apoteker, tentang pekerjaannya mungkin, atau mungkin nanti tentang keseharian kawan-kawan ini. Jadi bisa memberikan gambaran nih ke teman-teman kira-kira nanti kalau misalkan ada yang mau kuliah apoteker atau ada yang sudah kuliah tapi bingung kira-kira nanti kedepannya gue lulus apoteker ngapain ya? Nah, kira-kira Belum lulus aja udah bingung. lulus udah bingung kan? Nah ini makanya kita cari tahu kira-kira kegiatan mereka setelah lulus atau apa sih yang mereka lakukan setelah lulus apoteker ini. Coba dari Febri nih, dari Ebot, kan saya biasa manggil Ebot. Nah dari Ebot, lu apoteker mana, lulusan tahun berapa Bot? Ya, gue dari lulusan UHAMKA. Kebetulan dari S1 sampai apotekernya di UHAMKA. Tahun berapa? Kalau apoteker gue baru bisa lanjut di tahun 2018. 2018. S1-nya? S1-nya selesai 2015. Nah unik kan ini, jadi ada jeda waktu nih Bot. Nah, jadi banyak nganggurnya. Ngangurnya berarti ya. Kalau lu, Don? Kalau gue apoteker itu sama kayak 2018. Kan kita seangkatan. Ya, satu angkatan. Malu juga kan? Malu juga. Kok 2018 sih 2019 dong? Lulusnya. Lulusnya 2019. Oh iya, lulusnya. 18 tuh. Masuk 2019 lulus. Oke. Tapi gue S1 itu lulus 2017. Berarti duluan Ebot berarti. Don Ebot. Duluan Ebot 2015. Tapi Oh, kan Lahirnya kan duluan dia. bukan gitu ya? Nah, tapi kalau dia kan reguler. Oh, Kalau gue reguler. konversi. Jadi gue ada D3 gua. Oh nih, jadi Doni ini dari Wah, D3 D3. ternyata. Kalau Ebot dari Kalau gue reguler dia yang lunch. dari tadi pasti. Doni kan dari D3 gua. SMA Ebot ya? Dari keluarga baik-baik. Dari SMA Ebot ya biasa ya. SMK farmasi. SMK Farmasi. Ebot dari SMK Farmasi. Doni dari D3. Nah, sekarang kira-kira setelah lulus apoteker dapat kerjaan apa buat yang sekarang lagi dilakuin? Kebetulan gue baru juga nih Apa di marketing. Oh, jadi marketing buat kerjaannya Tapi sekarang? masih nyambung sama farmasi sih. Jadi marketing bahan baku obat. Oh, marketing bahan baku Karena obat. tadi ada kebutuhan bahan baku obat. Sekalian promo nih di sini nih. Sekalian promo ya, sekalian promo. Berarti Ebot marketing sekarang kerjanya. Iya. Nah, terus kalau Doni? Semenjak lulus apoteker. Ya, Nah. enggak lah sekarang dah yang sekarang dilakuin. Kalau baru apoteker emang lu kerja sekarang? Kerja. Oh iya, baru sekarang. Iya. Ya, Karena iya. gua emang gawe abis D3 udah gawe. Oh iya, pokoknya yang setelah apoteker ini. Setelah apoteker, Lalu apoteker. lulus apoteker itu R3, juga. industri, marketing, dan sekarang gue sebagai evaluator. Oh, jadi 3 nih berarti kerjaannya. Berarti setelah lulus apoteker dapat 3 kerjaan. Iya, sebenarnya nggak pas lagi apoteker sebelum udah kerja. Udah Di kerja industri, di industri. riset, Mhm. apalagi kerja di marketing, Hmm. marketing sama kesehatan. Riset lagi, dapat lagi di evaluator. Oh gitu. Berarti sekarang Doni kerjanya sebagai evaluator. Evaluator. Oh, beda nih buat marketing dan Doni evaluator. Nah, Tapi kira-kira mungkin sama-sama basicnya kali dari industri ya. Tapi dari tiap bagian yang masing-masing beda. ya. Berarti Ebot sama Doni bukan apoteker yang selama ini kita kenal kayak misalkan kerja di Apoteker yang kita kenal siapa? Enggak maksudnya
kalau orang-orang kan biasanya kalau apoteker berarti kerja di apotek gitu, Bo. Iya. Nah, Benar, sesuai namanya ya. Sesuai nama, Apoteker bisa kerja di sesuai nama. apotek. Gua nggak di apotek. Ternyata ada nih apoteker Iya. kerjanya marketing, ada lagi apoteker kerjanya evaluator. Berarti nggak sebatas di apotek aja nih teman-teman. Kalau boleh diceritain buat marketingnya tadi marketing bahan baku ya? Nah, bahan baku. Kira-kira Ini saya kerjaannya- mau sekalian produk list sama nggak nih? Sekalian. kerjaannya apa aja buat kurang lebih biar bisa memberikan gambaran juga nih kalau misalkan oh ternyata nanti kalau gue jadi marketing kira-kira gue ngelakuinnya apa sih kerjanya. Jadi kalau kurang lebih marketing ya sama aja sih. Market itu kan pasar. Heeh. Marketing pemasaran. Ya jadi lu kerjaan lu masarin bahan baku lu biar kejual ke Oh gitu. industri farmasi. Berarti visit gitu dong. Gitu buat. Kita mulai dari ngenalin produk tuh nggak agak susah sebenarnya kalau untuk bahan baku ya. Gimana tuh? Karena- Coba buat ceritain buat. Apalagi customer baru misalkan, contoh yang gede lah, Kimia Farma, Sampai Farma itu biasanya tugas kita tuh masarin apa produk kita sih, apa yang produk kita jual. Nah, jadi kebanyakan kalau untuk bahan baku itu nggak bisa langsung kita tawarin, mereka langsung beli gitu. Bisa ditawar langsung beli. Iya, Berarti jadi kalau di obat itu kan perlu ada registrasi. ya. Sebelum lu obat itu diregistrasi, itu kan perlu ada namanya uji stabilitas, Ya, ya kan? benar. Nah, nggak bisa lu beli lu tawarin bahan, tahu-tahu bahan lu dibeli, tahu-tahu bahan lu udah bisa dibeli aja nih, udah bisa dipakai produksi, nggak bisa karena bahan lu tuh lu harus ngasih sampel dulu ke bagian R&D R&D biasanya ya. Oh. Jadi kita tawarin produk misal produk ini belum pernah dipakai sama mereka, kita kasih sampel dulu ke Kasih mereka. sampel Iya. biasanya. Jadi sampel ini dipakai sama R&D buat trial. Nanti kalau misalkan udah di trial dalam skala lab, skala kecilnya, terus skala pilot untuk uji stabilitas bagus, baru bisa diregistrasi, baru barang lu tuh udah bisa kejual. bisa tuh di kejual situ. reguler gitu. Jadi Panjang ya prosesnya. panjang Bang? prosesnya. Berarti memang dari awal kita harus rajin buat apa namanya visit gitu ya ke Iya. nyari tahu nih mana pabrik-pabrik mana yang kira-kira butuh bahan baku kita gitu ya. Betul. Karena konteksnya ini sekarang bahan baku. Mungkin kalau marketing lain juga sama Bu, Cok. Kurang Mau lebih aja ya, sama. alat Cuma kesehatan kalau gitu untuk ya. alat kesehatan atau obat kan kita udah bisa kita bisa tawarin ke rumah sakit atau apotek, mereka udah bisa langsung beli produk, udah bisa langsung jual. Oh, karena sudah teruji kan kalau Iya, alat kesehatan udah sama obat terregistrasi. udah terregistrasi. Kalau bahan baku kan Kalau masih bahan baku ambigu ya. nggak bisa. Ambigu, masih Kecuali ambigu. bahan baku yang ditawarin udah mereka pakai, mungkin sewanya ya, sewa sama. iya, Nah, sewa sama kita udah bisa jual. Sewa, mungkin kalau sewa nggak tahu teman-teman tuh namanya Certificate of Analysis. Jadi tuh di situ ada dokumen identitas barangnya lah, kayak KTP lu lah. Iya, mulai dari nomor batch, kemudian manufacturing, kapan diproduksinya, kapan expire-nya, terus ya rincian kayak Rincian ya, apa pokoknya sih? ya, kayak gugus kimianya di situ ada Ah. semua ya. Ya, tadi kepotong. Tadi ada sedikit masalah di speakernya. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi dari Ebot. Tadi masalah POA. Berarti udah tahu ya, berarti Ebot kerjaannya sekarang marketing bahan baku. Iya. Dari awal dia masarin, terus apa namanya? Jadi nggak cuma masarin, tapi lu harus tahu tekniknya juga, technically. Kayak Nanti, kita tawarin produk excipient tablet, kita harus tahu dia penggunaannya di mana aja, tipe yang harus dipakai apa aja. berarti gitu, harus ya. tahu juga nih, misalkan Konsentrasinya berapa ya? misalkan ada bahan baku X misalkan. Nah, lo harus tahu nih bahan baku X ini bahan baku obat apa gitu. Iya. Jadi dari situ lo harus cari tahu pabrik-pabrik mana yang butuh bahan baku ini. Oh gitu. Jadi sebagai servisnya lah dari Service, teknikal gitu. ya. Nah, ini buat pelajaran nih buat teman-teman nih bisa juga. Terus lanjut ke Doni kali ya. Dari Abot kan sudah ini ya. Tadi sekarang lanjut ke Doni. Don. Tadi kan kerjanya Doni evaluator tuh. Kerja lo kan evaluator tuh. Nah, kurang lebih sama pertanyaannya kayak Abot. Apa sih yang dikerjain tuh di evaluator? Cari cara garis besar aja. Garis besar ya? Nah, tapi kasih tahu aja nih ke teman-teman biar tahu.
Evaluator apa itu- sih evaluator tuh? Jadi gini, secara garis besar ya, evaluator itu orang yang mengevaluasi. Mengevaluasi, namanya juga evaluator. Nah, evaluator Mengevaluasi. evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah. Kalau yang jalan eskalator. Beda dong. Jadi gue itu kan evaluator alat kesehatan. Oh, alat kesehatan nih. Alat kesehatan. Jadi gue mengevaluasi berkas pendaftar yang masuk yang mau mendapatkan izin edar. Gitu. Berarti lo ini kerjanya di instansi pemerintah nih Nah, berarti? iya, Oh. benar banget. Karena tadi harus mengevaluasi berkas-berkas alat kesehatan baru yang mau masuk. Iya. Jadi instansi pemerintah berarti. Itu cuman dievaluasi aja. Evaluasinya gimana dong? Nah, gini. Kan sudah ada pedoman itu. Ada pedoman. Permohonan izin edar. Ya kan, gitu. Saya kasih kamu pedoman. Iya. Iya. Jangan. Ini pedoman hidup. Iya, benar. Pedoman Beda. hidup kita. Jadi kalau di perizinan itu untuk alat kesehatan di 62 tahun 2017. Peraturan Pedomannya, apa ya. nih? Menteri Kesehatan 62. Ya, Pakai plus nggak Pak depannya? ya Indonesia dong. Iya, ya kan sesuai. Kelas 62 ya. Jadi gitu. Jadi di situ udah ada pedomannya apa yang harus dilampirkan. Nah, gua sebagai evaluator yang dilampirkan itu udah sesuai belum gitu Oh, kan. nyocok-nyocokin. Cocokin. Bukan cocokin sih, jadi kelengkapannya. Terkadang kan ada yang dia masukin berkas salah ngupload Salah, Pak. ataupun ngisi form itu salah. Jadi kita sebagai evaluator membantulah gitu. Supaya gimana caranya ini pendaftar mendapatkan izin edar. Uploadnya jangan salah ya, jangan di Instagram. Jangan. Ntar story gua. Uploadnya di sistem ya, Don? Di Berarti sistem. ya? Ada sistemnya pokoknya. Jadi berarti kalau bisa disimpulin berarti kalau ada orang punya alat kesehatan baru, Baru suntikan baru nih, misalnya Suntikan baru. suntikan baru, mau kan harus setiap alat kesehatan harus ada izin edarnya nih izin ya, edarnya. berarti harus dimasukin Biar bisa ke- beredar. biar bisa beredar, Dia bisa jualan. biar bisa jualan. Nah, Dijual sama berarti- marketing. Tapi saya nggak main alkes. Berarti Kalau di- jadi bahan baku bisa. berarti dikasih ke Doni berarti kan, Don Iya. ini kasarannya Don ini masukin ke lu nanti yang ngecek berkas-berkasnya. Nah, iya. Berkas-berkasnya. Nah kalau kayak gitu berarti gampang dong kerjanya, cuman ngecek-ngecek itu aja. Enggak juga. Nggak juga. Kan berkas yang masuk bukan satu, Oh. Dua. 3 sampai 1000. Pokoknya gue pernah deh, itu ngecek berkas sehari yang masuk sampai 30 30 minimum. juta. Ya 30 berkas 30 berkas doang minimum. minimum. Sedangkan pengerjaan berkas satu kalau memang nggak ada trouble ya, maksudnya kalau lengkap semua sih ya 10 menit tuh, 10 menitan udah selesai. Itu sampai upload. Wah, cuma Sampai udah gue ini gua udah setujui kalau berkas ini udah lengkap. oh, cuman sampai di approval doang. Kalau lengkap, Kalau Kalau nggak balikin lagi. Kalau nggak lengkap, kalau nggak lengkap ntar ada evaluasi lagi. Jadi ada tidak sesuai misalnya, tidak sesuai berkasnya, ntar gua cetak apa sih yang kurang, misalnya ya nggak ada cap resmi dari si pendaftar. oh gitu. Yang tanda tangan bukan pimpinan perusahaan. Nanti gua kasih tuh Berarti- perinciannya. Berarti dari lu sudah ngasih dari tadi ya dari disebutnya di peraturan menteri dari undang-undang yang itu Aku. itu udah dicantumin syarat-syaratnya apa aja ya. Berarti Iya, tinggal udah. dilengkapin sama yang ngasih. Ya. Lu di situ tinggal nyocokin aja. Berarti Dan juga kadang-kadang gini ya, deh, nggak hanya satu pendaftar, biasanya kan industri nih, misalnya kesehatan kan, punya alat kan butuh misalnya distributor ataupun ya badan yang instansi yang ngurusin inilah pendaftarannya ada kan misalnya itu yang independen seperti macam. Nah itu ntar ada itu yang lebih ribet lagi. Kalau dia ntar ada kayak ada apa surat pelepasan keagenan oh iya. namanya. Jadi Lebih ini lagi dong. lebih ribet lagi. Makanya kalau itu bisa 20 menitan lebih. Berarti variasi lah. Nah, coba sekarang kita 8 jam dibagi jam pemeriksaan. Lumayan dong kalau 30. Bisa. Iya kan? Bisa pulang sebelum asar. Iya. Sebelum asar selesai. Belum ntar Tapi ini kerjanya tim nggak? tim. Apa lu sendirian? sebagai Jadi perawat? gue tuh ada beberapa tim. Nah, gue termasuk di alat kesehatan produk mandiri. Tapi di situ tim gue ada. apa nih Don alat kesehatan produk mandiri coba? Salah satunya, contoh-contohnya ya kayak bangku itu tau bangku perawatan, Oh. stand info stand. Oh, gitu. Berarti Doni ini sebagai evaluator ya, berarti Evaluator. bukan lagi-lagi bukan apoteker yang di apotek atau di rumah sakit. Nah, buat dua-duanya, kira-kira kebayang nggak pas lulus apoteker kerjanya kayak gini? Bayang. Kerjanya
kan pasti kalau pertama kali masuk apoteker, kalau gue ya, waktu Hmm. masuk kuliah tuh pertama apoteker, gua tuh Udah daftar kuliah dulu belum? udah dong, Udah, ya. lu tuh kebayang kerjanya nanti di rumah sakit gitu, kan apoteker. Nah lu kan sedangkan nggak ada di rumah sakitnya nih, Oke. ini di instansi pemerintah, ini di pabrik ya, Distributor. distributor bahan baku, ya kan? Kebayang nggak lu pertama lu? Kebayang nggak? Ntar wah gua ternyata kerjanya jadi marketing. Kebayang sih. Kebayang? Karena gua kan dari Udah ada gambaran dong berarti lu pas kuliah? Enggak sih, sebenarnya cuma kalau pas kuliah ya belajar. Karena emang gua basicnya bukan banyak di klinis ya. Sebenarnya sempat gua kerja di rumah sakit, di apotik. Cuma begitu masuk di industri, ya gua ngerasa oh Aman. ini kayaknya bidang gua nih. Ini nih, ini Iya. feel gua nih ada di sini nih. Terus Oh. begitu lulus S1 gua kan kerja tuh. Udah di industri ya, sempat di rumah sakit, di industri. Jadi begitu masuk apoteker ya gue udah punya bayangan. Harus kemana gitu ya. Iya. Karena tadi Ebot lulus S1 jeda 3 tahun ya, setelah itu Iya. baru masuk lagi apoteker. Berarti dari 3 tahun itu kerja dulu tuh. Kerja dulu. Akhirnya dapat gambaran di situ. Oh, Jadi apoteker tuh bukan kebanyakan orang bayanginnya ya lu di apotek di rumah sakit ya enggak. luas Di ya. ternyata. industri justru penempatannya lebih banyak lagi, cuma mungkin kalau di rumah sakit atau apotek kan izinnya dipergunakan ya. Izin, Iya. izin kita ya, izin apoteker. Kalau untuk di industri ya paling untuk 3 orang. 3 orang batasnya ya. Untuk produksi QC atau QA itu selain itu kan ya lu cuma kerja aja tapi izin lu nggak dipergunakan gitu. Atau kalau kayak di gua di PBF ya gua juga di gua kan butuh ada penanggung jawab, itu apoteker juga. Apoteker Cuma itu yang dipakai ya. cuma karena gua posisinya sebagai marketing Jadi izin lo nggak jadi dipakai. izin gua nggak dipakai, Oh. izin orang tua gua. Tapi lu izin sama orang tua lo kan? Alhamdulillah. Izin. Kalau Kalau nggak nggak ya, izin nggak dibayarin. kalau nggak izin saya nggak lanjut apoteker. Nah jadi kalau teman-teman yang nonton mungkin nggak tahu ya, jadi apoteker tuh punya izin ya. Setiap orang kayak gua, si Ebot, sama Doni tuh punya nomor beda-beda nih. Jadi nah, izin itu nanti yang dipakai buat kita kerja. Tapi tadi kata Ebot nggak semua apoteker izinnya kepake. Kadang kayak Ebot di marketing kan izin itu tidak dipakai kalau untuk marketing. Nah izin itu dipakai kalau kita bertanggung jawab atas pekerjaan atau ya yang ada berhubungan sama obat itu. Kalau Ebot kan pemasaran, nggak ada hubungannya sama obat. Nah kalau lu Don, Kenapa nih? kebayang nggak kira lu awal kayak Ebot nih ya, lu kan Apoteker. awalnya lu kan kuliah apoteker tuh pasti harapannya wah gua kerjanya di sebagai apoteker nih gitu. Iya. Tapi ternyata lu sebagai evaluator. Nah kira-kira kebayang nggak lu apa lu? Lucu sih deh sebenarnya. Lucu ya? Lucu karena memang gue lulus bukan SMF gue Karena SMA. SMA. Lu dari SMA. SMA gue. Jadi SMA itu sebenarnya gue cita-cita gue jadi pilot, Jadi pilot. bukan pulpen ya. Bukan pesawat. Jadi gua Anda jangan belajarin lagi. Iya, gua mau ngomong itu. Anda mau nyiptain pulpen maksudnya. Bukan, pilot serius. Iya. Tapi karena terkendala ada masalah lah, trouble. Hampir gue nggak kuliah. Nggak kuliah tuh. Hampir nggak kuliah. Hampir. Putus asa nggak? Putus nyambung. Putus asa. Asa. Nah, gue masuk, pemikiran gue malah masuk ke farmasi karena cuma satu-satunya deh. Lu di Lu di Tangerang. Bukan, yang masih buka. Yang masih buka. Yang masih buka. Iya. Oh jadi itu pas lu masuk farmasi itu kampus yang satu-satu yang buka. Gue D3 bukan di UAMKA. Kan. Gue juga nggak tahu UAMKA ada D3-nya apa enggak. Oh iya. Ada. Tapi nggak apa-apa Tapi dong. bukan Lu farmasi. disebutin dong. Lu D3 berarti D3 di mana? Gue D3 di Akademi Farmasi Hang Tua. Akademi Farmasi Hang Tua. Angkatan Laut tuh, TNI. Di mana lu? Di laut. Ben Hill, Ben Hill. Di laut. Di laut. Pokoknya kampus Di Ben Hill. satu-satunya depannya ada tank. Oke mantap. Nanti berarti buat teman-teman yang anak-anak Ben Hill, Akademi Farmasi Hang Tua, nih alumninya nih. Berarti udah jadi apoteker sekarang. Ya, alhamdulillah. Mantap. Tadi lanjut dong. Udah tuh. Kebayang nggak tuh? Wah, bayang soalnya perjalanan gue tuh yang intinya sih cita-cita yang gue sama ini pengen itu nggak kecapai. Udah capek pilot ya tadi awal tuh. Hilang. Hilang. Jadi tentara hilang. Tentara hilang. Tapi untuk gawean di farmasi itu alhamdulillah deh ada aja gitu. aja. Habis D3 gue gawe selang 2 tahun baru masuk S1 sambil gawe lagi sampai akhirnya sekarang jadi evaluator. Berarti tadi tuh kalau misalkan gua tangkap dari apa namanya jawaban lu semua ya,
Berarti kalian berdua tuh kerja sambil kuliah. Oh iya. Enggak juga sih Pak. Jadi kita kerja, pulangnya baru kuliah. Oh iya benar. Kalau kerja sambil kuliah nggak bisa. Berarti Pak. satu nulis, satu Iya, kerja nggak gitu. bisa. Nggak maksud saya Jadi itu. gini-gini. Berarti nggak maksud saya itu dalam satu kesempatan yang sama kalian Double kerja. degree, ya. Double degree. Cuma Lumayan. bukan dua kuliah. Kuliah. Tapi kerja sama Kerja kuliah. sama kuliah. Wah ini berarti petarung-petarung hebat nih berarti. Iya, kan lebih hebat itu apa? Jauh, Pak. Jangan cerita ke saya Oh, dong. iya. Anda yang saya cerita. Oh, iya. Wawancarain sekarang. Nah, berarti gak kebayang, berarti dua-duanya gak kebayang kan tiba-tiba jadi. Tapi kayak kalau Ebot kan kebayangnya pas lulus S1 kan. Oh, berarti udah kebayang apoteker kerjanya gini. Nah, Doni benar-benar dari awal Nggak nggak kebayang. malah melenceng dari Jauh. target awal nih. Yang awalnya jadi pilot jadi ini. Nah, terus dari situ nyesel gak Bos masuk apoteker? Jujur aja misalnya walaupun udah sekarang udah jadi apoteker tapi kira-kira nyesel gak masuk apoteker? Udah dijalani nih kurang lebih berapa tahun ya? Biayanya sih nyesel. Biayanya nyesel ya? Lumayan bos. Biayanya nyesel ya? Tapi ada tapinya deh. Gimana? Alhamdulillah gaweannya. Gawean alhamdulillah ada aja ya, Ada aja. Nah apalagi di kondisi pandemi ya sekarang ya. Oh, Iya. Ya kita alhamdulillah ada aja kerja. Vitamin banyak. Ya. Untungnya doain aja biar sehat selalu ya gitu. amin. Ada aja. Tapi lu gimana? Nyesel gak lu? Enggak, Enggak. banget enggak. Enggak ya? Mungkin kalau gua nggak di farmasi, gua nggak akan seperti ini. Oh, iya. Iya, enggak ada warga sini. Iya. Lu gak kenal Dan gua juga nggak bakal satu kosan sama dia. Lu gak kenal gua juga kan? Nggak bakal kenal sama dia. Iya, Iya. benar. Jadi syukurin. Tapi ya intinya itu ya disyukurin aja ya. Syukurin Mau kondisi kita seperti apa tetap kita syukuri. Tapi kalau untuk di apoteker peluang kerjanya sih insya Allah insya Allah ada ya. sempat nganggur lah. Enggak pasti bercanda. pasti ada aja lah. Walaupun sebenarnya kan bukan apoteker ya, walaupun di bidang manapun asal kita mau berusaha kan sebenarnya ada aja jalan gitu. Nah, berhubung kita keahliannya di apoteker jadi ya sudah dimanfaatin tuh apoteker ini. Iya. Salah satu pesan lagi nih. Apa tuh? Kalau lulus apoteker, yang nggak kerja, Anda punya alumni, todong. Oh, tau dong alumni ya. Berarti pas sekarang nih yang mungkin nonton yang masih kuliah, berarti harus deket nih harus cari channel ya. Oh, channel Nah, aja. ya. Jangan cuman kuliah pulang gitu ya. Berarti Iya kan kampus besar karena alumninya. Iya, Iya. kampus besar. Iya, karena gunanya alumni. kan besar. Ada di sini ya. Nanti kita pasang foto kampus besar karena alumninya. Nah, sekarang lanjut nih ke tadi kita sudah tahu ya, buat ini berarti kerjanya si jadi marketing, si Doni jadi evaluator. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan kira-kira gimana kerjanya Ebot sama Doni. Sekarang kita coba lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Pas kita penasaran kan pasti pas mereka kuliah nih, sebenarnya pinter gak sih kan? Apoteker tuh kalau orang-orang tuh pinter-pinter ya. Kelihatannya pakai jas lab gitu ya. Pakai jas lab, pakai jas apoteker gitu kan ya. Nah, Keren bos. keren ya gitu. Reot pusing. Kira-kira boleh cerita gak singkat aja pengalaman pas kuliah apa sih yang berkesan gitu pas kuliah? Buat lu dulu buat. Kalau gua sih karena emang gua yang tadi kuliah terus kerja ya. Hmm. Kayak balik kerja terus kuliah sambil kerja. Ngerasa berat sih pas Berat. di apoteker. Nah, Tapi itu jadi kesandar sendiri tuh. iya. Tapi emang karena emang udah niat jadi jalaninnya Ya, semangat iya, sih. Semangat. Beratnya sih karena emang kerja itu full ya, nggak bisa ada pengurangan jam kerja. Jadi Berarti gua ngomongnya tuh kerja kita itu kerjanya Ebot tuh berarti di jam ya Bot ya? 8 Iya, jam misalnya 8 jam. ya, 8 jam. jadi yang harusnya gua normal kerja masuk jam 7:30 pulang 4:30, gua minta dirubah karena kan kuliah itu masuk 4:30 ya. Nilai lo dirubah. Nilai juga dirubah. Jangan ngomong nilai bos. Saya teringat. Teringat nilai kita jelek. Jam kerja berarti buat jam kerja ya. Jadi Kesan misalnya. kerja lebih pagi, setelah itu pulang ya langsung kuliah yang emang nggak ada istirahatnya. Karena kan perjalanan dari tempat kerja ke kampus tuh lumayan ya, makan waktu 1 jam lah. 1 jam berarti dari kampus. Berarti kuliahnya pagi apa sore Bot? Kuliah petang. Petang. Berarti- Senja dong. Oh, iya, senja. 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 Berarti kalau biasanya orang-orang kerja paginya kerja pulangnya sore Iya. ke rumah ya. Oh, Ebot waktu itu langsung ke kampus buat nuntut ilmu lagi WK. Mantap. Kalau lu udah kesan-kesan apa sih?
pas kuliah ada kesan-kesan nih Kalau yang menarik wah. pengalaman Ebot sih ya satu mirip karena kan sambil kerja ya. Kerja baru kuliah lah. Kerja sambil kuliah. Pengalaman berkesan gue jadi terbiasa tidur pagi. Tidur pagi berarti. Tidur pagi deh. Bukan tidur malam ya, tidur pagi. Pagi. Berarti. Tidur Jadi pagi. tidur pagi pulang pagi. Dan kuliahnya kapan kalau tidur pagi pulang pagi? Pagi itu jam 2. Oh, pagi jam 2. Ini terbiasa gitu itu bagi gue ya. Ini emang Bangun jam berapa tuh? alhamdulillah jam 4:30. Bangun setengah 5. Iya. Berarti Tidur tidur lagi. Berarti tidur cuma berapa jam? 3, 4, 5? Iya. 2 jam 2 jam setengah. setengah. Jadi Setengah. harus Tinggal bisa jam. ngorbanin waktu lah. Waktu tidur. Waktu tidur ya berarti. Tapi kita yang jelas korbanin. di sini gue sadar diri. Maksudnya di bidang ini kan sebenarnya yang harus gue ambil dan gue harus ya benar-benar tekunin. Ini udah Ya, resiko gitu, lah. Emang kuliah apoteker tuh berat. ngulang lu di S1 4 tahun. Iya. Iya. Ngulang Jadi lagi. kalau basic kita di S1 kurang, ya jangan berharap lebih di apoteker. Sama ini juga nih pesan gue, ini pengalaman gue nih. Apa tuh? Yang masih S1 farmasi ataupun D3, kalau anda pengen apoteker, yang bener belajar. Karena bukan apa serius, gue ngerasain gue basic gue lemah. Jadi pas apoteker tuh bener yang ya kerja Iya. keras banget Kerja gitu. keras. Kita yang dari S1-nya agak kurang tuh Itu berasa banget. terus di berasa apoteker banget. ya. Oh, ibaratnya jadi Gimana biar bisa nggak ketinggalan? jadi ini buat yang nggak tahu nih. Ah. Ternyata kalau mau kuliah apoteker tuh harus melalui jenjang S1 farmasi dulu ya berarti ya. Harus. Harus S1 farmasi 4 Karena kan tahun. profesi ya. Habis lulus S1 farmasi baru bisa ngambil profesi apoteker. Nah, yang dimaksud tadi berarti yang S1 farmasi ini harus dibenerin dulu nih. Benerin dulu. Harus basicnya kuat Basicnya dulu. kuat gitu. Basic kuat di apotekernya baru nggak Hmm. ngap-ngapan lah. Barunya gitu kan. Tapi pas nilai-nilai gimana? Nilai. Jadi teringat saya pak. Kalau nilai Jujur. alhamdulillah. Nggak, kalau hasil akhir alhamdulillah. Ya IPK, enggak, gini aja deh, sekarang pertanyaan singkatnya. IPK di atas 3 enggak? Oh iya. Alhamdulillah. Di atas 3, wow kan jago nih. Lu Alhamdulillah. Oh, jago berarti kan, IPK di atas 3. Tapi Tapi proses- tanya dulu remetnya berapa kali? Nggak, repot. Alhamdulillah pak, saya sedikit pak. Sedikit ya? Banyak berantem sama dosen. Gak boleh ditiru nih berantem sama dosen. Tapi kita bukan ini berantem ya, dalam bukan fisik. bukan berantem fisik ya benar. Bukan. Tapi argumen. adu argumen, benar. Jadi kalau kuliah juga harus dituntut untuk bisa mengembangkan soft skill ya, benar adu. Karena kita bukan siswa, mahasiswa. Mahasiswa. Itu tekanan itu beda kan siswa Kalau mahasiswa. kerudung masih sih. Mahasiswa. Iya. Gitu. Nah, mungkin kira-kira terakhir nih, pertanyaan paling terakhir. Buat teman-teman yang lagi kuliah apoteker, ada pesan-pesan nggak? Mungkin kan kita kan Ebot sama Yuni kan udah lulus apoteker nih, udah ngerasakan, oh lulus apoteker ternyata gini. Ada pesan-pesan nggak? Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang di jalan yang dulu kita pernah lalui. Kerikil banyak bos. Banyak bos. Coba lu Bot. Ya kalau dari gua sih, kalau kuliah apoteker kan emang susah ya. Tapi yang penting lu semangat terus ditekunin, karena ya perjuangan perjuangan keras nggak bakal ngeliatin hasilnya Nah, gitu kan. benar. Yang penting tekun berarti intinya tuh. Apalagi buat Ya. yang dari awalnya emang ngerasa basicnya kurang, ya jadiin ketinggalan itu buat semangat lu belajar terus gitu. Berarti nggak boleh nyerah intinya berarti. Iya, betul. Gak boleh ntar kalau nyerah dari awal pak. Game over ya. Iya. Game over nggak boleh. Juga. Nggak boleh. Kita nggak boleh nyerah. Berarti harus tekun, harus ditelatenin lah. Kalau lu udah Kalau buat dari gua nih, tuh anak-anak, buat teman-teman adik ini sebutannya apa nih nonton tuh? ini penonton apoteker podcast. Gitu aja penonton apoteker podcast. Kontes. Nah, Pendengar apa penonton? penonton. Nonton. Kalau nonton Hey. tentu mendengar dia. Kalau gua teriakin penonton ya apa? Anda menonton tapi belum tentu mendengar kan? Udah deh ya. Iya. Nih kalau dari gua buat lu semua yang lagi butuh S1 deh farmasi, gua saranin dari pengalaman gua, kalau udah lu tekunin S1 lu, basic lu kuatin, lu lanjut apoteker. Dan yang buat apoteker, lu berusaha keras buat tujuan lu ya lulus. Dan untuk masalah kerja lu jangan pernah takut, lu yakin aja. Karena apa? Selama ini deh, sama gua gawe berbagai tempat buat singgahin, farmasi itu dibutuhin banget. Setiap instansi pasti butuh kesehatan. Untuk kesehatan. Logikanya gitu aja. Jadi jelas jangan pernah takut,
tekuni terus apa yang lu langsung laksanakan sekarang, itu kuliah dan bismillah. Bismillah. Dan yakin aja sih. Yakin aja ya. Yakin. Berarti kita bisa ambil kesimpulan berarti harus yakin ya. Yakin aja, jalanin aja walaupun kenyataannya Doni misalkan cita-citanya jadi pilot ya kan awalnya terus ternyata kecemplung di apoteker, tapi diyakinin aja, dijalanin aja terus. Yang penting serius. Oke Kan itu gue jadi kenyataan pilot tuh deh. Pilot perizinan alat kesehatan. Jadi yang daliin ya. Kendaliin. Kendaliin. Yoi. Oke, mantap. Berarti itu aja deh mungkin pesan-pesannya buat teman-teman penonton kita ya yang sekarang lagi berjuang di jalan yang pernah kita lalui dulu, di kuliah lah, lagi kuliah apoteker atau mungkin yang lagi kompres sekarang, atau mungkin yang lagi nyari-nyari kerjaan atau lagi nyari-nyari kuliah, nyari bahan mungkin. nyari bahan baku. Marketing. Yang penting yang lagi ya pokoknya semuanya deh, semoga semuanya sukses selalu buat teman-teman semuanya. Yang penting tadi pesan-pesannya yakin, semangat terus. Kalau yang lagi kuliah satu farmasi, basic satu farmasinya aja ya kuatin berarti. Terima kasih Egot, terima kasih Doni. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe atau di like aja di jempol atas. Ya, terima kasih ya. Semoga nanti kita bisa bahas atau diskusi dengan narasumber yang lain yang kerjanya mungkin apoteker kerjanya nggak cuma di rumah sakit atau di klinik. Nanti kita coba cari narasumber yang lain, mungkin bisa share juga pengalamannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.